Sebuah gempa kecil mengguncang tambang emas Beaconsfield, Tasmania, Australia. Di bawah tanah, 17 pekerja terjebak dalam kondisi berbahaya. Menurut salah satu operasi penyelamatan paling dramatis dalam sejarah Australia. 3 pekerja terjebak di bawah reruntuhan. 1 pekerja kehilangan nyawanya. Sementara 2 pekerja lainnya terperangkap dalam ruang kecil. Bertahan selama 14 hari di kedalaman 925 meter di bawah permukaan tanah. Dengan harapan yang semakin menipis, seluruh bangsa menyaksikan dengan tegang. Bagaimana 2 pria ini bisa bertahan di tengah kegelapan dan ketidakpastian? Ini adalah kisah tentang keberanian, ketahanan, dan harapan yang tak pernah padam. Selamat datang di kisah tragedi Beaconsfield, sebuah peristiwa yang tidak hanya mengguncang tanah Tasmania, tetapi juga hati jutaan orang di seluruh dunia. Pada tanggal 25 April tahun 2006, sebuah gempa berkekuatan 2,3 skala Richter mengguncang tambang emas di kota kecil Beaconsfield, Tasmania, Australia. Gempa tersebut menyebabkan runtuhnya bagian dalam tambang, menjebak 17 pekerja yang sedang berada di bawah tanah. Dari jumlah tersebut, 14 pekerja berhasil menyelamatkan diri setelah gempa pertama terjadi, tetapi nasib 3 pekerja lainnya yaitu Larry Knight, Todd Russell, dan Brian Webb tidak diketahui. Kecelakaan ini segera memicu upaya penyelamatan besar-besaran yang menarik perhatian publik di seluruh Australia. Bagi keluarga pekerja tambang yang terjebak, ini adalah masa penuh ketidakpastian dan ketakutan. Dalam kondisi yang berbahaya dan tak terduga, tim penyelamat harus berpacu dengan waktu untuk mengamankan tambang yang tidak stabil dan mencari tanda-tanda kehidupan dari 3 pekerja yang hilang. Tragisnya, setelah beberapa hari pertama pencarian, tim penyelamat menemukan bahwa Larry Knight, salah satu pekerja yang hilang, telah meninggal dunia karena tertimpa reruntuhan batu. Kematian Larry mengguncang seluruh tim penyelamat dan keluarga pekerja yang lain. Namun mereka tetap melanjutkan pencarian terhadap 2 orang pekerja lainnya yang mungkin masih hidup. Pencarian di tengah-tengah reruntuhan tambang yang tidak stabil ini memakan waktu yang lama dan penuh dengan risiko, terutama karena adanya kemungkinan terjadinya gempa susulan yang bisa memperburuk situasi di bawah tanah. Pada tanggal 30 April tahun 2006, harapan mulai tumbuh ketika tim penyelamat akhirnya berhasil menjalin kontak dengan 2 pekerja yang terjebak, Todd dan Brian, yang berada dalam ruang kecil sekitar 925 meter di bawah tanah. Para pekerja itu terperangkap di dalam kendaraan pengangkut ceri yang runtuh bersama mereka, menciptakan sebuah kantong udara kecil yang cukup untuk membuat mereka tetap hidup. Mendengar kabar bahwa kedua pekerja masih hidup setelah 5 hari terjebak di bawah tanah, membawa gelombang kebahagiaan bagi keluarga mereka dan juga seluruh masyarakat Australia. Tim penyelamat segera berusaha mengirimkan pasokan dasar seperti air, makanan, selimut dan perangkat komunikasi melalui pipa kecil sepanjang 12 meter yang mereka pasang. Ini adalah momen yang sangat penting, di mana Todd dan Brian, meskipun terperangkap dalam kondisi yang sulit, tetap memiliki semangat hidup yang tinggi. Mereka bahkan sempat bercanda dengan para penyelamat dan tetap optimis bahwa mereka akan keluar hidup-hidup. Namun, meskipun kontak telah terjalin dan pasokan dasar bisa dikirimkan, proses penyelamatan masih jauh dari selesai. Tambang tersebut sangat berbahaya, dengan batuan yang 5 kali lebih keras dari beton, membuat pengeboran untuk membebaskan kedua pekerja berjalan sangat lambat. Setiap langkah harus dilakukan dengan sangat hati-hati, karena setiap kesalahan bisa memicu runtuhnya lebih banyak batuan dan mengancam nyawa mereka yang terjebak maupun tim penyelamat di atas. Tim penyelamat bekerja tanpa henti, tetapi mereka sadar bahwa penyelamatan ini bisa memakan waktu berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Selama masa ini,
Media massa mulai berkerumun di sekitar tambang Beaconsfield, melaporkan setiap perkembangan dengan intensitas tinggi. Kejadian itu menjadi cerita nasional, menarik perhatian seluruh negeri yang menyaksikan perjuangan mereka untuk bertahan hidup. Beberapa stasiun televisi bahkan memindahkan lokasi siaran mereka ke lokasi dan memberikan laporan langsung dari lokasi tambang setiap hari. Setelah lama berdiskusi, akhirnya tim penyelamat memutuskan untuk mengebor bebatuan keras itu menggunakan alat bor besar, namun tenaganya harus dikurangi agar tidak menimbulkan getaran berlebih. Alat bor besar pun dibawa masuk ke dalam tambang secara terpisah dan di kedalaman 925 meter. Alat pun dipasangkan kembali agar bor besar ini tidak mengenai tubuh Todd. Mereka mengebor di bagian bawah. Setelah itu barulah mereka menggali lubang kecil dari bawah dan Todd bisa keluar lewat bawah. Tapi ternyata proses evakuasi sangat sulit karena batunya yang terlalu keras dan alat bor yang hanya boleh dijalankan dengan tenaga pelan. Pengoboran memakan waktu yang sangat lama karena harus menembus bebatuan keras setebal 12 meter. Mereka butuh waktu hingga berhari-hari lamanya. Dan setelah 14 hari berada di bawah tanah dalam ruang sempit dan gelap, Todd dan Brand akhirnya diselamatkan pada tanggal 9 Mei tahun 2006. Pada jam 4.25 bor berhasil menembus lokasi Todd dan Brand. Todd berhasil dikeluarkan terlebih dahulu, kemudian disusul oleh Brand. Mereka berdua pun diangkut ke permukaan dan di bagian atas tambang tersedia lift, sehingga Todd dan Brand bisa keluar menggunakan lift itu. Jam 6 pagi Todd dan Brand pun sampai di atas dan disambut oleh ratusan orang yang setia menunggunya. Dengan rasa haru mereka memeluk pasangannya masing-masing. Dia juga sangat terharu ketika bisa menggendong kembali anaknya. Banyak yang percaya bahwa ini adalah sebuah keajaiban karena dia berhasil selamat setelah terkubur selama 14 hari. Meski kondisi fisik mereka tampak baik, peristiwa ini memberikan dampak emosional yang mendalam bagi mereka serta masyarakat Beaconsfield dan seluruh Australia. Namun, kebahagiaan ini dibayangi oleh kenyataan bahwa di hari yang sama diadakan pemakaman Larry Craig, rekan mereka yang gugur, sedang dilangsungkan. Todd bahkan menghadiri pemakaman tersebut setelah dia diselamatkan, memberikan penghormatan terakhir bagi rekannya yang tidak selamat. Tragedi Beaconsfield meninggalkan jejak mendalam pada masyarakat Tasmania dan Australia. Todd Russell dan Brand Webb menjadi simbol kekuatan dan ketahanan manusia. Sementara nama Larry Craig dikenang dengan penuh rasa hormat. Setelah peristiwa ini, tambang Beaconsfield ditutup untuk selamanya. Pada tahun 2012, sebuah pusat peringatan didirikan di kota tersebut untuk mengenang tragedi dan upaya penyelamatan yang heroik, serta menarik ribuan pengunjung setiap tahunnya. Selain itu, kisah ini juga membawa perubahan besar dalam dunia komunikasi krisis dan keselamatan tambang di Australia. Beaconsfield menjadi contoh bagaimana teknologi dan perencanaan darurat bisa menyelamatkan nyawa, serta betapa pentingnya komunikasi yang cepat dan efektif selama situasi bencana. Tragedi Beaconsfield adalah pengingat akan risiko yang dihadapi oleh para pekerja tambang setiap harinya. Kisah Todd Russell dan Brand Webb adalah kisah tentang ketahanan manusia dan kekuatan dalam menghadapi kegelapan. Meskipun ada kesedihan yang mendalam atas kehilangan Larry Craig, keberanian dan kerja keras tim penyelamat memberikan cahaya di tengah kegelapan. Ini adalah bukti bahwa bahkan dalam momen paling kelam, harapan selalu ada. Kini, Beaconsfield bukan hanya sekadar tambang tua. Tempat ini menjadi simbol bagi kekuatan komunitas, persatuan, dan ketahanan dalam menghadapi bencana. Cerita ini akan terus dikenang oleh mereka yang terlibat dan oleh kita semua. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi
untuk mendapatkan cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.